Dan jika memungkinkan, kami juga akan membuka lagi seminar terkait dengan pemantapan ujian psikotes seperti yang kami lakukan di tahun 2024, mengundang pemateri yang ahli di bidangnya, yang ahli di bidang psikotes untuk memberikan pemantapan atau materi-materi pembekalan bagi teman-teman yang akan mengikuti psikotes untuk sekolah rakyat ini. Ya. Akhirnya simulasi ini lengkap juga, sudah ada tes psikotes, ada tes bahasa Inggris, dan juga ada tes persiapan wawancara khusus untuk seleksi kompetensi tambahan sekolah rakyat 2026. Jadi dari semalam, dari kemarin kami kebut agar ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sudah bergabung di grup kami, yang sudah mengorder modul kami, jadi bisa melakukan simulasi persis seperti apa yang dipersyaratkan pada seleksi kompetensi tambahan. Nah, sumbernya dari mana? Sumber materinya kami ngambil dari psikotes tahun 2024. Selanjutnya juga meminta bantuan dari teman-teman HRD yang kami kenal untuk menyusun skema-skema sesuai dengan peta jabatan masing-masing. Ya, jadi di sini peta jabatannya sudah lengkap, mulai dari wali asrama, wali asuh, guru, administrasi keuangan, operator, juga semuanya sudah ada di dalam sini. Jadi di dalam aplikasi ini sudah ada 3 jenis seleksi kompetensi tambahan, ada psikotes, ada bahasa Inggris, ada wawancara. Nah, kalau teman-teman guru berarti semuanya ini akan dihadapi, itu psikotes, bahasa Inggris, wawancara. Saya nggak tahu kalau seumpamanya tenaga kependidikan apakah ada juga wawancaranya atau tidak, tetapi untuk mengantisipasi di wawancaranya pun kami masukkan untuk posisi-posisi tersebut, guru, wali asrama, wali asuh, operator sekolah, dan administrasi keuangan. Di sini juga kami masukkan, dan di sini juga sudah dibagikan tips sukses untuk wawancara. Ada metode STAR, situation, task, action, dan result. Selalu berpedoman pada ini untuk memberikan jawaban yang maksimal untuk memuaskan penginterviewnya. Di sini ada dijelaskan juga bagaimana poin-poinnya, bahkan sangat detail ya. Bahkan contoh pertanyaan yang kemungkinan akan keluar, misalnya untuk guru ya. Di sini kita lihat apa yang membuat Anda tertarik mengajar di sekolah rakyat, bukan di sekolah reguler. Di sini sudah ada contoh kerangka dan jawaban ideal, nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri sesuai dengan diri teman-teman. Di sini ya, ini ya 5 tips penting menggunakan kerangka STAR. Fokus pada kata saya, bukan kami. Ya, pewawancara ingin menilai kontribusi pribadi Anda. Tegaskan tindakan spesifik yang Anda ambil. Yang kedua, perbesar porsi pada bagian actionnya. Ya, hindari cerita situasi yang terlalu panjang. Ingat, porsi action adalah 50% sampai 60% dari total jawaban Anda. Yang ketiga, gunakan hasil terukur. Ya, sertakan angka atau bukti kualitatif yang jelas, misal kehadiran siswa meningkat 60% menjadi 100%, ya tergantung konteks pertanyaannya. Yang keempat, hubungkan dengan nilai sekolah rakyat. Kaitkan hasil akhir dengan peningkatan percaya diri siswa, kedisiplinan. Di sini rumusnya ini STAR. Jadi jawaban Anda 15-20% menjelaskan situasi, 10% sampai 15% menjelaskan tugas, tantangan, dan tanggung jawab. 50-60% adalah tindakan konkret apa dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya 15-20% kira-kira result dari action tersebut itu apa ya, hasilnya bisa terukur ya. Seperti itu teman-teman. Ini contoh konkretnya, nanti teman-teman bisa pelajari di sini ya. Sini sudah lengkap ya. Untuk guru, pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan apa yang kemungkinan besar muncul, wali asrama juga seperti itu, wali asuh ya. Nah, kabar baiknya, kalau nanti peserta kami yang gabung di grup lebih dari 150 orang, maka kami akan adakan seminar lagi untuk persiapan menghadapi tes psikotes sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman silakan join. Kalau pesertanya banyak, akan kami berikan seminar gratis kepada teman-teman, seperti teman-teman memberikan pemantapan persiapan psikotes yang dibawakan oleh, pada saat itu adalah Kak Yunita, founder dari Excellentra, yang sudah terbiasa dengan bagian-bagian HRD. Selain wawancara, di sini juga sudah ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris di sini kami menyiapkan 3 paket ya, sesuai dengan kriteria dari edaran Kementerian Sosial, yang dimana target nilainya minimum 230. Di sini juga kami sudah buat seleksinya seperti itu. Jadi ada 60 soal, ada listening. Ini anggaplah ini listening ya, karena tidak ada simulasi audionya. Jadi anggaplah ini listening, dan ada tips dan triknya di sini bagaimana cara menjawab soal-soal listening, bagaimana cara menjawab soal structure, bagaimana menjawab soal reading, itu sudah ada semua. Di sini nanti ketika teman-teman selesaikan tugas, maka akan muncul nilainya di sini, dan targetnya harus 233 poin. Kalau kurang dari itu, maka teman-teman harus meningkatkan, karena target dari Kementerian Sosial sendiri itu memang 233 poin. Di sini juga sudah ada penjelasannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas. Di sini teman-teman bisa, belum menjawab ujian, bisa buka modul belajarnya. Modul belajarnya sudah cukup lengkap. Di sini untuk listening, apa-apa strateginya. Nah, contoh materi listening, strateginya fokus pada pembicara kedua. Pada bagian percakapan pendek, 80% sampai 90% kunci jawaban terletak pada respon pembicara kedua. Nah, selanjutnya strategi 2, strategi 3, strategi 4, dan
panduan lainnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Begitu pula dengan master struktur, ya, cara menjawabnya, strateginya, ya, langkah-langkah cepat menjawab soal written, semuanya sudah lengkap di sini. Begitu pula dengan master reading. Oke, jadi sudah cukup lengkap seleksi kompetensi tambahan di sini. Sayangnya sampai sekarang aplikasi ini untuk tes psikotes itu saya paling untuk soal pola gambar itu akan saya berikan dalam bentuk modul saja karena sampai sekarang memang agak kesulitan dan waktunya mepet sehingga kemungkinan besar untuk soal-soal psikotes yang sifatnya gambar, ya, pola gambar itu akan saya berikan dalam bentuk modul. Nah, sisanya ini sudah ada semua IPPS, MBTI, Tiki TPA, ini sudah saya jelaskan semua tadi malam. Dan saya sudah menambahkan di sini satu pilihan lagi, operator sekolah. Untuk operator sekolah sendiri, profil jabatannya kita lihat itu dia harus tinggi di order, ya, difference, endurance, akurasi, dan IT literasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apa sih itu order. Order itu kerapian, perencanaan terstruktur, dan ketelitian kerja. Jadi ketika nanti dihadapkan dua pilihan jawaban dan teman-teman mendaftar pada operator, maka pilih jawaban yang di dalamnya lebih mengarah ke kerapian, perencanaan terstruktur, dan ketelitian kerja. Apalagi yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu difference. Difference itu apa? Cluenya adalah kepatuhan pada aturan, instruksi pimpinan, dan norma lembaga. Jadi ketika nanti dihadapkan pada dua pertanyaan, pilihlah dua ini. Ingat-ingat ini, order dan difference. Ya, apa-apa poinnya ini dia, ya. Jadi seperti itu. Ini sudah lengkap panduannya, teman-teman. Bagaimana cara memiliki ini? Silakan klik link yang ada di bawah. Setelah order modulnya, nanti teman-teman akan masuk ke grup. Linknya adalah di sini, ya, di website kami almahya.id. Nah, cuman untuk teman-teman bisa mengakses tryout ini harus melalui approve, harus kami setujui dulu. Bagaimana caranya menyetujui? Teman-teman silakan order modulnya, upload bukti pembelian modulnya, lalu aplikasi ini bisa teman-teman gunakan. Ini sudah sangat lengkap, teman-teman, ya. Di sini juga sudah ada panduan-panduan, sudah ada modul belajarnya, ya. Ada, kalau bahasa Inggris ini ada 3 paket, ya. Jadi cukup lengkap untuk teman-teman jadikan bahan belajar persiapan menghadapi psikotes di tahun 2026 ini. Oke, semoga ini membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bentuknya seperti apa? Kita buka sedikit, ya. IPPS. Jadi di sini teman-teman pilih dulu jabatannya, pastikan ini berubah. Misalnya operator sekolah, ini pastikan sudah berubah, lalu klik mulai ujian sekarang. Di sini ada 225 soal, ya. Seperti ini. Oke, anggaplah selesai. Kita lanjut ke tes MBTI. MBTI ini sangat setuju, tidak setuju, seperti itu, ya. Anggaplah seperti ini. Oke, anggaplah kita selesaikan. Oke, lanjut ke soal Tiki TPA. Seperti ini, ya. Oke, anggaplah sudah selesai semuanya, kita selesaikan seluruh ujian. Nanti di sini akan muncul hasilnya, ya, apakah memenuhi atau tidak. Garis orange ini adalah garis sesuai dengan kebutuhan formasi teman-teman. Ini untuk operator tadi yang harus tinggi, apa tadi? Untuk operator, profil jabatan operator harus tinggi order dan difference-nya. Kita lihat hasilnya. Nah, tapi karena tadi kita tidak menjawab, maka hasilnya yang biru ungu-ungu ini, ya. Nah, dia harus tinggi di order dan endurance, ya, seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan kelihatan nilai verbal, matematika, logika, dan pengetahuan umumnya juga di sini akan terlihat, tetapi pada tampilan ini tidak terlihat karena kita tidak menjawabnya. Nah, sedangkan untuk nilai MBTI itu bisa dilihat di detail MBTI seperti ini. Di sini akan terlihat jawaban teman-teman dan teman-teman berada di posisi apa, ya. Di sini ada klasifikasinya juga masing-masing jabatan. Untuk guru, tenaga administrasi, operator sekolah, wali asrama, dan wali asuh. Di sini yang dibutuhkan apa, tipe-tipe MBTI apa, ya, tipe idealnya yang dibutuhkan apa, seperti itu. Nah, bagaimana dengan tikinya, ya, di sini juga sudah ada jawaban dan pembahasannya. Oke, jadi cukup lengkap. Nah, itu untuk tes psikotes seperti itu. Silakan diorder dan silakan latihan, semoga membantu. Ya, di grup nanti juga saya akan berusaha memberikan informasi-informasi tambahan jika memang ada informasi tambahan yang kami dapatkan pada saat hari H ujian. Dan jika memungkinkan, kami juga akan membuka lagi seminar terkait dengan pemantapan ujian psikotes seperti yang kami lakukan di tahun 2024, mengundang pemateri yang ahli di bidangnya, yang ahli di bidang psikotes untuk memberikan pemantapan atau materi-materi pembekalan bagi teman-teman yang akan mengikuti psikotes untuk sekolah rakyat ini, ya. Jika memungkinkan, ini yang terakhir ini saya tidak menjanjikan seperti pada tahun 2024, pada waktu itu saya tidak menjanjikan juga, tapi tahu-tahu ada yang kami buka kelas secara gratis bagi teman-teman yang sudah join di grup, ya. Nanti kita lihat kondisi, kalau pesertanya cukup banyak, kami buatkan seminar, karena biaya untuk mengundang pematerinya pun juga tidak murah, ya teman-teman. Oke, dan itu nanti akan kami gratiskan bagi teman-teman yang sudah join di grup. Kalau jumlah orang di grup kita cukup memadai untuk kita undang
pemateri tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.